أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngabuburit Berpahala, mewujudkan generasi yang agamis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seperti biasa, tak lupa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan bersolawat kepada Rasulullah dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah semuanya, masaul khair, good evening, konnichiwa, selamat sore. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Karena berkebetulan malam kemarin, malam Selasa, merupakan malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Ada baiknya bagaimana jika kita pada hari ketiga ini membahas hal yang berkaitan, yaitu membahas apa itu qiraatul Quran. Kalau nuzulul Quran kan kita semua pasti sudah tahu ya. Tapi bagaimana dengan qiraatul Quran? Kita sudah sering melakukannya. Bahkan tadi sudah dipraktekkan ya. Tapi apakah kita benar-benar tahu apa itu qiraatul Quran? Maka dari itu, mari kita bahas. Qiraatul Quran berasal dari bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, qiraatul Quran artinya membaca Al-Quran. Jadi qiraatul Quran itu artinya membaca Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk semua manusia. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai seorang muslim untuk membaca kitab yang mulia ini dan memahami maknanya. Jadi selain dibaca, kita pahami juga maknanya, artinya. Maka dari Al-Quran ini muncullah ilmu qiraat, ilmu membaca, ilmu tafsir, ilmu menerjemahkan dan memahaminya, serta ilmu logatil Arabiyah, ilmu berbahasa Arab. Ya tentu saja, untuk bisa membaca dan memahami Al-Quran, maka kita membutuhkan ilmu apa tadi? Pengetahuan membaca, pengetahuan menerjemahkan dan memahami, serta juga ilmu dalam berbahasa Arab, membaca bahasa Arab gitu. Selain itu, hendaklah juga kita memahami syariat, memahami hukum Islam. Maka dari Al-Quran itu pula muncullah ilmu usul fiqih dan fikihnya. Dan wajiblah juga bagi kita untuk mentafakuri Al-Quran pada keadaan lingkungan sekitar kita. Maka dari Al-Quran itu muncullah pengetahuan umum. Ya misalkan seperti ada ayat tentang bintang, maka muncul ilmu kosmologi. Kemudian ada ayat tentang kehidupan, maka muncul ilmu biologi. Kemudian ayat tentang hubungan sesama manusia, muncul ilmu sosiologi dan sebagainya gitu. Kemudian kita kembali ke qiraatul Quran tadi. Dari ilmu membaca Al-Quran, kemudian dari ilmu qiraatul Quran, qiraat tadi, muncul lagi ilmu-ilmu turunannya. Ya, seperti contohnya ilmu tajwid, ya.
kemudian ilmu nahwu, kemudian ilmu shorof, dan lain sebagainya. Kemudian cara membaca Al-Quran. Biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari ini ada dua cara membaca Al-Quran, yaitu dengan cara tartil dan juga tilawah. Apa itu tartil dan tilawah? Tartil adalah, kalau tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan pelan dan jelas. Contohnya misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan tartil, ya, pelan dan jelas. Kemudian ada tilawah. Tilawah itu adalah membaca Al-Quran dengan nyaring dan dibaguskan atau berlagu gitu, atau pakai nada. Jadi ya seperti yang dicontohkan di awal tadi, itu termasuk ke dalam tilawah. Terlepas dari kedua hal ini, terlepas dari tartil atau tilawah, tentunya kita harus diwajibkan membaca Al-Quran dengan memperhatikan tajwidnya. Kemudian adab membaca Al-Quran. Ya, apa aja sih ya adab membaca Al-Quran? Adapun adab membaca Al-Quran diantaranya, yang pertama ialah niat ikhlas karena Allah, ya, bukan karena orang lain. Jadi niatnya itu harus benar, lillahi ta'ala gitu. Kemudian yang kedua, menutup aurat dan berpenampilan baik. Jangan gunakan pakaian yang terbuka gitu. Jangan pakai misalnya ya pakaian yang robek-robek, yang nggak bagus, nggak boleh, kurang adabnya dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, disunahkan menghadap kiblat. Ya, karena membaca Al-Quran itu kan ya termasuk dalam ibadah, ada baiknya juga disunahkan untuk menghadap kiblat gitu. Kemudian yang ketiga, tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan sudah bersuci daripada najis dan hadas, baik itu tubuh kita, pakaian, dan tempat. Ya, seperti yang dijelaskan pada taharah di materi sebelumnya. Yang kelima, disunahkan sebelum membaca Al-Quran kita membersihkan mulut terlebih dahulu, baik itu menggunakan gosok gigi ataupun menggunakan siwak. Yang keenam, disunahkan membaca Al-Quran dengan keadaan duduk. Nah, jadi ya, kalau membaca Al-Quran misalkan dengan berbaring atau dengan berdiri, ya boleh-boleh aja. Tapi lebih diutamakan atau disunahkan dalam keadaan duduk, supaya khusyuk gitu membacanya. Kemudian disunahkan mengawali membacanya dengan ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan kemudian membaca basmalah pada awal setiap surat, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali pada surah At-Taubah. Yang kesembilan, membaca Al-Quran dengan tenang, tumakninah, ya seperti dijelaskan pada materi salat, dan juga khusyuk. Yang ke-10, menghindari tertawa, gaduh, berbicara, makan, minum, dan lain-lain ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-11, hendaknya kita memperhatikan tajwid dan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, ya. Karena membaca Al-Quran menggunakan tajwid, jika kita sudah tahu cara membacanya, sudah ada ilmunya gitu, maka kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran itu dengan menggunakan tajwid. Berbeda halnya dengan orang yang masih belum tahu, yang masih awam, yang masih belajar membaca Al-Quran, maka tidak apa membaca Al-Quran masih dengan tidak menggunakan tajwid gitu. Kemudian setelahnya
hendaknya jika ada orang yang memberi salam, atau ada azan, atau orang bertanya, atau orang bersin, hendaknya kita berhenti membaca ayat pada tempatnya guna untuk menjawab salam, azan, atau orang bertanya tadi, serta mendoakan orang yang bersin. Dan lain-lain sebagainya lah gitu. Kemudian, apa sih keutamaan membaca Al-Quran selain mendapat pahala gitu ya? Jadi, keutamaan membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini, dan tentunya jika kita dapat mengamalkannya diantaranya, yang pertama, di akhirat Al-Quran akan mendatangi orang yang membaca dan mengamalkannya tadi, yang mana Al-Quran ini akan sebagai hujjah atau pembela serta pemberi syafaat bantuan di hari kiamat kelak. Yang kedua, jika kita membaca Al-Quran, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang terbaik di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, jika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, tentunya pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian kita akan bersama malaikat dan dilindungi oleh malaikat daripada mara bahaya dan bencana. Kemudian yang kelima, dinaikkan derajat dan kemuliaannya. Yang keenam, akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari akhir mahkota yang terbuat dari cahaya di surga kelak. Dan yang ketujuh, Al-Quran selain sebagai hujjah, sebagai pemberi syafaat, Al-Quran juga sebagai obat penenang hati. Sampai ada lagunya gitu ya, Tombok Hati. Oke, itulah tadi materi untuk hari ini. Selanjutnya ada yang mau lewat dulu. Apakah Anda ingin kulit Anda menjadi kencang dan glowing? Atau apakah Anda ingin menjadi handsome and beauty? Tapi sayangnya kulit Anda sensitif? Atau produk yang Anda gunakan ilegal dan syubhat? Tenang, solusi Anda cuma satu. Skincare. Skincare yang dicari-cari. Dapatkan segera Skincare. Skincare yang dicari-cari. Di mana mendapatkannya? Maka dari itu masih dicari-cari. Skincare. Skincare yang dicari-cari. Jangan gunakan di bagian bola mata. Oke, waktunya kita kuis. Kuis. Adapun pertanyaan untuk hari ketiga ini ialah apa ya? Qiraatul Quran tadi artinya A. Menulis Al-Quran, B. Menghafal Al-Quran, C. Membaca Al-Quran, atau D. Menyentuh Al-Quran. Jangan lupa setelah ini kirimkan jawaban kalian dengan mendm akun Islamic Bimbel New dengan format ya seperti biasa, nama dan jawaban kalian ya. Oke, langsung saja ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Seperti biasa, di sini sudah aku siapin 3 pertanyaan yang akan aku jawab. Oke, langsung aja. Pertanyaan yang pertama, apa itu murojaah, murattal, dan tadarus? Jadi, murojaah adalah kegiatan mengulang kembali pelajaran atau hafalan. Ya, seperti halnya kita sekarang ini. Kita sedang murojaah atau mengulang kembali pelajaran yang pernah kita pelajari. Jadi itu maksudnya murojaah, mengulang kembali. Kemudian apa itu murattal? Murattal adalah rekaman suara Al-Quran yang dilakukan oleh seorang qori atau pembaca Al-Quran. Ya, jadi murattal itu rekaman suara
Al-Quran. Kemudian kalau tadarus itu apa ya? Jadi tadarus itu menurut bahasa ya artinya belajar atau mempelajari. Sedangkan di Indonesia ini tadarus itu ialah istilah untuk membaca Al-Quran bersama-sama, yakni ada yang membaca dan ada yang menyimaknya secara bergantian. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hukum membaca Al-Quran? Nah, adapun sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggapnya fardu ain dan ada juga yang menganggapnya sunnah. Dalam artian kita tidak diwajibkan jika harus membacanya setiap hari. Tapi kita akan berdosa jika meninggalkannya sama sekali. Ya, karena pada dasarnya Al-Quran itu kan sumber dasar agama. Jadi setidaknya kita ada melafazkannya, ya sekurang-kurangnya ketika di dalam sholat. Untuk lebih lanjut bisa aja dicari di Google ya. Wallahu a'lam. Dan pertanyaan yang terakhir, apa hukum menyentuh atau membaca Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu? Kalau tadi kan hukum membaca Al-Qur'annya. Sedangkan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ini, apa hukum menyentuh atau membaca Al-Qur'an tanpa wudu? Dalam hal ini pun ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang. Tapi lebih diutamakan jika sebelum membaca atau menyentuh Al-Qur'an itu kita berwudu terlebih dahulu. Hal ini sebagai bentuk kita memuliakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan firman Allah ya. Berdasarkan Quran surah Al-Waqi'ah ayat 79, La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya, yakni Al-Quran itu, tanpa terlebih dahulu bertaharah, tanpa terlebih dahulu bersuci. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa jika kita menyentuh Al-Quran tanpa berwudu, asalkan tidak menyentuhnya secara langsung atau menggunakan alas gitu, maka itu diperbolehkan aja. Tapi sekali lagi, wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi pertanyaannya. Selanjutnya langsung aja ke sesi terakhir, sesi 4-in-1. Nah, bagi kalian yang belum tahu, 4-in-1 itu kependekan dari Learning for Language in One Time maksudnya. Jadi belajar 4 bahasa dalam satu waktu gitu. Adapun kosakata yang akan kita pelajari hari ini ialah tentang kata sapaan, kalimat sapaan. Ya, yaitu di sini ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat pagi kalau dalam bahasa Inggris artinya ya good morning. Kemudian selamat siang bahasa Inggrisnya good afternoon. And selamat sore good evening. And last, selamat malam ya good night. Nah, bagaimana kalau selamat tidur? Kalau selamat tidur bahasa Inggrisnya ya sama, bisa juga good night, atau bisa juga have a good sleep, atau have a nice dream. Itu bahasa Inggrisnya selamat tidur. Kemudian in Arabic, selamat pagi ialah sabahul khair. Sabahul khair. Kemudian selamat siang, bahasa Arabnya naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Selamat sore bahasa Arabnya
Masaul khair. Masaul khair. Dan selamat malam bahasa Arabnya Lailatuka sa'idah. Lailatuka sa'idah. Nah, bagaimana dengan selamat tidur? Selamat tidur, bahasa Arabnya tusibhu ala khair. Tusibhu ala khair. Kemudian in Japan. In Japan, selamat pagi ialah kalau formalnya ialah ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Tapi jika kita sedang tidak dalam keadaan formal atau informal, maka bisa saja menggunakan ohayo saja. Ohayo itu artinya selamat pagi. Kemudian selamat siang. Bahasa Jepangnya konnichiwa. Sekali lagi konnichiwa. Kemudian selamat sore. Selamat siang dan selamat sore di dalam bahasa Jepang itu memiliki kosakata yang sama, yaitu sama-sama konnichiwa. Ya, jadi konnichiwa artinya selamat siang atau selamat sore. Nggak tergantung waktunya. Kemudian selamat malam. Selamat malam dalam bahasa Jepang ialah konbawa. Konbawa. Ada tasdidnya gitu. Dan yang terakhir ialah selamat malam. Selamat malam di dalam bahasa Jepang ialah oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Itulah tadi 15 kosakata baru untuk hari ini. Oh ya, tambahan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan atau dalam bahasa Inggris atau Jepang, kalau kita mengucapkan selamat pagi, maka jawabannya juga selamat pagi. Kalau selamat sore ya selamat sore. Kemudian bagaimana dengan bahasa Arab? Di dalam bahasa Arab, misalkan kita mengucapkan sobahul khair, maka jawabannya itu ialah sobahun nur. Sekali lagi, jawabannya ialah sobahun nur. Dan kalau selamat siang, naharuka sa'id, jawabannya ialah sa'idun mubarak. Sekali lagi, sa'idun mubarak. Dan selamat sore sama seperti selamat pagi tadi. Kalau orang mengucapkan masaul khair, maka jawabannya ialah masaun nur. Masaun nur. Dan bagaimana kalau selamat malam? Selamat malam, jawabannya sama seperti selamat siang, tapi ditambahkan tak marbutah di belakangnya, yaitu menjadi kalau orang mengucapkan lailatuka sa'idah, maka jawabannya ialah sa'idatun mubarakah. Sekali lagi, sa'idatun mubarakah. Dan selamat tidur, tusibhu ala khair, maka jawabannya ialah wa anta atau wa anti. Kamu ya, tergantung subjeknya apakah laki-laki atau perempuan. Wa ant min ahli. Wa ant min ahli. Wa anta min ahli. Wa anti min ahli. Ya, itulah tadi ngabuburit kita pada hari ini. Sampai jumpa di hari berikutnya, yaitu hari Minggu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. See you. Otsu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Yang